sebelum gue lanjut buat yang ini, yang analisa AC ini, yang ada banyak ini, itu gue mau ralat dulu yang F tadi. Yang F tadi kan gue bilang ambil sekecil mungkin kan, yang di sini. Nah cuman kan ada di notesnya Pak Marta itu ambil yang maksimum ya. Kayaknya itu maksudnya tuh ambil supaya kombinasinya ini semaksimum mungkin sampai dia stiff. Nah gue udah nemu syaratnya tuh ternyata apa. Jadi ternyata syaratnya itu adalah ini nih. Kalau mau stiff, syarat dari paralel R1 R2 itu harus lebih kecil dari 0,01 dikali beta dikali R emitter. Yang mana betanya itu adalah diambil dari ini ya, yang ada di sini tadi di load line. Kan kita tuh kerjanya di sini ya. 5 mA IC 5 mA. Terus tadi juga di sininya ada ini, ada tulisan IB sama dengan 5 mikroampere ya kan? Yang di gambar loh. Yang di sini nih aku tunjukin. Nah, di sini nih. Ini 5 mikro, ini 5 mili, ya kan? Nah, karena itu kita dapat betanya itu 1000, jadi lumayan. Ini di sini. Oke, jadi kita dapat betanya itu 5 mili dibagi 5 mikro, yang mana 1000. Terus RE kita dapat 400 kan. Maka syarat buat stiff kira-kira mentok-mentok ini paralel R1 R2 yang ini nih. Paralel ini dan ini itu harus 0,01 kali 1000 kali 400, yaitu 4000 ya. Nah kalau begitu gimana jadinya? 4000. Jadi kira-kira kalau gue sebelumnya kan pas gue masukin ini nih yang nilai yang gue pakai nih yang kecil itu sebenarnya udah bener 247 kalau kurang dari 4000 udah bener. Cuman dia tuh nggak di batas maksimumnya. Jadi pokoknya kan kalau udah lebih dari 4000 dia udah stiff, udah nggak stiff lagi. Kita tuh mau yang semaksimum mungkin, kira-kira mendekati ini. Berarti kita harus bikin bersamaan dulu. Kan formulanya tadi ini ya. Ini tuh adalah R2 dibagi R1 plus R2 dikali si VCC kan. Nah, kita bikin dulu persamaan nih. R2 dibagi R1 plus R2 dikali 32 itu harus 2,7. Karena kita maunya tengah-tengahnya 0,7 kan. Nih, sini. Kita mau ini R2, ini R1, ini 32, ini 0, ini kita mau 2,7. Nah, kita dapat persamaan untuk si R1-nya, untuk si yang ini kita dapat persamaan. Maka kita bisa ngambil nilai maksimum supaya ini itu kira-kira nyampe maksimum kita 4000. Kita udah substitusi ya yang R1-nya ini kan R1 nih. Ini R1 nih. Ini R2, ini R1. R1 kita substitusi jadi yang persamaan R2. Ternyata udah gue pakai Photomat, didapat R2-nya dapat 4368, R1-nya 47400. Ini nanti kalau kalian hitung 1/4368 tambah 1/47400 1 itu adalah nilainya kira-kira 3999. Jadi ini udah maksimum banget. Nah, melebihi ini itu masuk tidak stiff. Kalau melebihi ini jadi batas mentoknya ya. Jadi kita bakal pakai aturan pemerta aja, kita pakai nilai ini. Makanya gue ganti rangkaian gue jadi ngikutin yang pemerta nih. 4,37 atau 4,368 sama 4,74. Oke? Jadi itu. Terus kita bisa lihat mulai ngeliat nih maksudnya yang soal ini apa? Ini tuh AC analisis ya, mengubah bentuk DC jadi bentuk AC. Seperti biasa kalau lagi AC analisis itu syarat yang paling utama tuh adalah kalau yang DC analisis kan kapasitor dicabut di open. Kalau ini kapasitor di close atau disambungin. Jadi ceritanya ini nih yang kapasitor ini tuh dibuat nyambung, dibikin ini. Kelihatan, sorry. Dibikin nyambung nih. Dibikin nyambung. Tuh, jadi seolah-olah dia kayak kabel doang. Maka, karena ini nyambung, maka nanti kira-kira tuh bentukannya jadi kayak gini nih, yang ini nih. 50, nggak ada kapasitor kan? Karena ini kapasitornya nggak kelihatan. Di sini udah di close, udah di short. Sama yang ini, yang RE-nya kemana nih? RE-nya yang di sini itu gara-gara di short, jadi dia nggak ngelewatin resistansi lagi. Dia langsung langsung ke ground tanpa melewati resistansi. Makanya di sini RE-nya hilang. Oke, gitu ya. Jadi intinya itu buat AC analisis. Cara ngerjainnya gimana? Ini gue sebenarnya ada bingung. Dia mau dari awal tuh mau langsung nentuin C1, C2, C3. Sebenarnya gue kurang setuju sih, cuman nggak apa-apa dah, kita ikutin aja ya. Kita bakal bikin model pi-nya dulu. Kan ini AC atau V-in. Ini 50. Ini adalah gini. Jangan lupa ya. Kalau syarat satu lagi, kapasitor di close,
Satu lagi, supply DC itu diganti jadi ground. Maka kalau ini diubah jadi ground, ini diubah jadi ground, ini ground, maka nanti ini dua resistor ini jadi paralel. Jadi kayak gini nih. Nah, ini R1-nya, ini R2-nya. Nah, R1-nya yang mana? Yang 4368, R2-nya yang 47400. Gitu ya. Terus jangan lupa kalau di small signal model itu ada yang namanya RPI. Nah, ini semua masuk. Kalau ini udah pasti ketemu ground. Kalau yang RPI itu nggak langsung ground, tapi dia harus masuk ke emitter dulu. Tapi kebetulan emitter di ground karena di bypass ya. Baru ini ada current control, IC kecil. Nah, IC kecil. Terus di sini dia ada apa lagi? VC. Sama ada ini R-Lot. Nah, kayaknya ya si Pamarta ini nggak memakai model yang ada resistansi outputnya. Kenapa? Oke, tadi lanjut gimana? Jadi kayaknya Pamarta ini nggak menggunakan model yang ada R outputnya, yang kayak gue ajarin yang ada early effect. Ini kayaknya jadi cuma resistansi paralel doang. Jadi kan kalau yang di esensi gue kan gue ada nyebutin early effect ya. Kalau ini dia nggak pakai, jadi nggak ada R outputnya, nggak ada RO. Kita tidak ada RO ya. Salah. Ini kayaknya tidak ada RO, berarti kita nggak pakai early effect. Kalau nggak pakai early effect lebih enak itu nggak sih? Walaupun nanti hasilnya nggak bakal sama di simulasi ya. Jadi setelah itu apa ini di IC yang mana ini adalah kolektor. Kayaknya gue harus pakai merah aja deh. Nah, ini kolektor, ini basis, ini salah, ini emitter, ini kolektor, basis. Nah, gini. Nah, di kolektor itu ketemu siapa aja? Kolektor itu ketemu resistor ini terus ground, resistor ini terus ground. Berarti ketemu 3K 2 kali ya. Ketemu 3K, ketemu 3K. Nah ya, oke, sip. Nah, ini adalah Vout kita. Vout, ini Vin kita. Oke. Karena ini ground, nih, let's say ini bisa disambungin ya, jadi kayak gini. Karena kan ini di bypass ya. Kalau ini nggak di bypass, ini ada resistor, ada RE nih. Bakal ada RE, cuman gara-gara RE-nya kena bypass jadi hilang ya. Nah, kita langsung minta di awal aja. Tentukan C1 rangkaian gambar 4. C1 itu yang mana? C1 itu yang kayak di atas deh. C1 itu adalah yang mana nih? C1 itu yang kiri ya. Oke, ini C1, C2, C3. Oke, sip. Kita tulis dulu aja. Ini C1, ini C2, ini C3, ya kan? Oke, benar. Nah, cara nyari C1 gimana? Sebenarnya ya, kalau mau cari kapasitor itu kan sebenarnya impedasinya ambil sekecil-kecilnya. Cuman kayaknya ini Pamarta sama dosen-dosen maunya itu nilai batas maksimumnya. Jadi kayak kita pakai syarat ya. Walaupun gue sebenarnya nggak demen pakai syarat sih, nggak intuitif. Jadi syaratnya itu apa? Impedasi kapasitasnya, atau reaktansi kapasitasnya itu harus kurang dari 0,1 impedasi. Impedasinya itu apa? Itu tergantung ya. Nah, kita lihat dulu. Kalau kasus C1 yang mana adalah di sini, kan dia ada di posisi input kan. Ini posisi input nih yang di kiri. Maka kalau buat reaktansi C1 itu harus ngikutin impedasi input. 0,1 impedasi input. Ini batas maksimum ya. Walaupun lebih bagus itu sekecil-kecilnya. Nah, maksimum artinya apa? Artinya kan kalau di soal itu dia mintanya kalau nggak salah ini kan ada 20 kHz kan. Nah, di sini kita kasih tulis 20 sampai 20 kHz. Nah, reaktansi itu bakal jadi besar kalau dia frekuensi kecil. Jadi kita tinjau pas di frekuensi kecil aja ya. Frekuensinya kita tinjau di yang 20 Hz saja. Tujuan kita adalah membuat ini sekecil mungkin. Sedangkan ini bakal membesar. Jadi ini bakal bikin besar. Jadi kita tinjaunya di frekuensi yang paling kecil. Karena nanti impedasi bakal paling gede di sini. Kita nggak mau. Jadi idealnya tuh ini impedasi sebenarnya 0. Ini idealnya tuh ini aslinya 0. Cuman nggak mungkin 0 karena ada iniannya. Begitu. Oke. Rumusnya apa? Impedasi itu kan 1/omega C1 ya. Iya benar, 1/omega C1. Berarti kan 2pi
FV20 dikali C1. Itu harus kurang dari 0,1 Zin. Nah, kita cari dulu nih Zin ini berapa. Zin-nya itu adalah impedasi input yang ini. Yang mana berarti nyari ribet lagi. Nah, nggak apa-apa lah ya. Jadi gini, nyari impedasi input itu caranya gimana? Itu sebenarnya rumus kan impedasi kan sama aja kayak R ya. Ini kan sebenarnya R kan, resistor. Itu rumusnya adalah ya V per I sebenarnya. V per I. Kalau ini di input berarti V input dibagi I input. Begitu. Nah, langsung aja sih sebenarnya. Kalau di sini ceritanya V in-nya ada di situ. Ini kita bakal ambil ini dulu ya. Kita akan sederhanain model ini dulu biar jadi lebih gampang ngelihat ya. Itu susah banget lihat ya. V input bakal ketemu sama 50 yang mana di sini ada arus yang namanya arus I in. Nah, ada resistor yang nilainya 47 ya, salah. 437. Oh, 4368. Salah. Yang ini nilainya 4368. 4368, yang ini nilainya 47400, yang ini nilainya Rp. Nah, kita harus hitung dulu ini total resistansinya berapa, caranya gimana. Berarti caranya kan kita harus tahu dulu dong Rp-nya berapa. Buat yang lupa, Rp itu kan dia itu kalau nggak salah ya ada hubungannya sama ini dah. Oh, ini Rp gue ingat rumusnya. Kan Rp itu ada resistansi kan. Rp itu rumusnya adalah beta dibagi transkonduktansi. Ini kan seper R ya BTW. Jadi kan nanti dia naik ke atas jadi R. Nah, betanya itu berapa? Betanya kan tadi 1000 ya. Si beta transistor yang 5 mili dibagi 5 mikro itu yang di atas nih. Mana tuh? Kita udah dapat betanya 1000 yang yang di sini ya. Ini beta 1000, oke. Terus transkonduktans saya belum tahu. Transkonduktans itu rumusnya adalah ini seper R ya. Cara ngingetnya gini ya BTW. Ini kan transkonduktans itu adalah satuan seper R. Berarti dia itu bukan V per I, tapi I per V ya. Dia tuh kira-kira adalah satuannya I per V. Nah, jadi ngafalinnya gitu. I-nya siapa? I-nya adalah arus kolektor DC. Dibagi V-nya itu V thermal. Nah, V thermal ini hafalan ya. Ini 25 atau 26 mV. Kalau IC-nya itu yang kita dapat di soal sebelumnya. Yang kita dapat di soal sebelumnya, IC-nya kan 5 mili ya. Berdasarkan ini nih. Daerah kerja di sini 5 mili dia. 5 mili 15 volt VCE, berarti kita ambil 5 mili aja. Kita ambil ini 5 mili ampere dibagi 25 mili volt dapat 1/5. Ini transkonduktans kita. Kalau udah dapat 1/5 langsung aja berarti Rp sama dengan 1000 dikali 5 ya kan. 1000 dibagi 1/5 kan, atau 1000 kali 5, 5000. Dapat deh impedasinya berapa. Impedansinya 5% ya benar. Oke, sip. Berarti total impedasi kita hitung aja semua resistansinya berapa. Jangan sini deh, di atas aja langsung. Ini kan tadi 5000 ya. 5000. Nah, cara ngitung total impedasinya berarti gimana? Berarti Zin itu adalah 50 ditambah yang paralel semua nih. 1/4368 tambah 1/47400 tambah 1/5000. Semua pangkat minus 1. Nah, ini gue coba hitung dulu ya di Photopad. Oke, udah dapat ya. Ini 2272 ohm impedasi. Oke, karena impedasinya adalah udah gue play kan? Oke. Impedasi adalah 2272 ohm. Maka tadi syaratnya apa? Reaktansi itu harus kurang dari 10% dari impedansinya. Berarti 10%-nya kan berarti kan 227 ya kira-kira kan. Berarti kira-kira reaktansinya itu harus kurang dari 227. Reaktansi tadi apa? 1/2PF 2PF F20 dikali C. Kalau kita mau ambil nilai yang batas maksimum, kita sama dengan ini 227. Langsung saja kita hitung lagi.
Ini bekas tadi 1/2 pi, F-nya dikali 20 dikali X itu mentok-mentok 27. Dapat kapasitornya adalah 3,5. Oke, sip. 3,5 10,5. Berarti C1 adalah 3,5 dikali 10⁻⁵ atau 35 mikrofarad. Ini maksimum banget ya. Maksimum atau minimum? Sebentar. 35 dikali 10⁻⁶. 227 336 221. Oh, enggak, minimum. Ternyata minimum. Oke, sip. Jadi ini minimum ya. Minimumnya segini. Nggak boleh kurang. Oke. Ini C1. Nah, buat nyari C2, C3 kayak gitu. Kayak gitu juga. Jadi ini yang A ya. Ini buat yang A. Ini buat yang B. Buat yang B berarti itu adalah syarat sama. XC2 itu harus kurang dari 0,1 IPDA si siapa? Nah, kalau yang di C2 kan C2 ada di sini ya. Berarti dia tuh yang batas yang kanan, yang region kanan, region output. Ya berarti harus kurang dari si impedasi outputnya. Mana nih? Ini output. Kalau kita gambarin, ini gue bakal kopas aja, biar nggak bingung. Nah, kan kira-kira kan si gambaran output gini ya. Ini ada IC, terus ini ada resistansi yang 3K, terus ini ada yang 3K, ya kan? Ini Vout, ini ground. Arus yang mengalir itu adalah yang ini kan. Di sini, ini kan artinya kan IC di sini ya. IC. Sebentar. Oke, lanjut. Jadi kan ini arus kolektor di sini ya. Jadi sebenarnya arus output itu adalah yang ini. Ini kan output. Ini arus output nih, I out. Yang mana itu adalah minus dari IC kan. Jadi yang dilewatin tuh resistansi apa aja? Yang dua ini nih. Jadi impedasi output itu kan sama aja kita anggap si paralelnya kan. Si RC diparalelin sama si RL-nya. RC-nya yang ini, RL-nya yang ini kan. BTW 3K bener gak ya? Takutnya gue salah. Ini adalah iya oke, ini 3K ya. Sip, 3K. Berarti tinggal diparalelin. 3K sama 3K kalau diparalelin berapa? Langsung aja gue cepet ya, biar nggak lama-lama. 3K paralel 3K itu 1,5. Berarti syarat buat kapasitor 2 XC2 itu 0,1 dikali 1,5 ribu. Berarti harus kurang dari 150. Oke, untuk ambil batas minimum berarti harus kita sama dengan ini. 1/2 pi dikali 20 C. Balik lagi. Oke, ini kita sudah balik lagi. Ini X. Terus ini tadi berapa? 150 ya? Oke, 5,3. Dapat 5,3 ya. Berarti C2 itu minimum itu adalah 5,3 kali 10⁻⁵ farad atau 53 mikrofarad. Minimum banget, segini. Oke, ini yang B. Kalau buat yang C, itu beda lagi ya. Jadi kalau yang C1 dan C2 itu namanya adalah coupling kapasitor ya. Ini coupling. Kalau ini bypass. Kayaknya syarat sama aja deh. Syarat sama aja nih. Ini coupling. Ini bypass. Kayaknya syarat sama aja. Yang 0,1. Coba gue lihat dulu. 0,1 ya sama aja ding. Ya sama aja. Idenya sama aja, yaitu XC3 harus kurang dari 0,1 impedasi bypass. Bypass tuh yang mana? Yang ini nih. Impedasi bypass kan itu kan yang ini ya, yang bawah ini nih. Nah, resistornya cuma satu kan, cuma ada yang ini doang, si 400. Berarti harus 0,1 dari 400. Kurang dari 0,1 dikali 400. Berarti harus kurang dari 40. Nah, langsung saja. Balik photomet. Ini harus 40. Didapet mungkin gue dalam ini aja deh, 10⁻⁰. Kita langsung aja mikrofarad. Ternyata harus 625
198,9 berarti 199 ya. Oke, berarti minimal jadi 1/2 pi dikali 20 C3 itu harus kurang dari minimal tuh sama dengan 40. Berarti C3 didapat tadi 199 mikrofarad. Minimal. Nggak boleh kurang dari itu. Nah, dapat dah. A, B, C dapat. Sekarang lanjut D. Pertanyaan D apa? Udah jauh banget ini, panjang banget ya. Soal ujian apa ini? Kok A, B, C, D salah? G, H, I harusnya. Ini G. Ini G, ini H, ini I. Ini H. Nah, yang lanjutannya apa lagi? Yang diminta, gue lupa. Ini I. Ini H. Oke, yang diminta apa aja sih? Kayaknya banyak banget ya. Oke, yang diminta itu adalah R6, R9. Astagfirullahaladzim, banyak amat ya. Ntar dulu. Biar nggak repot-repot, kita kupas aja. G, H, I, J. Sekarang lanjut J ya. J itu yang diminta apa? Udah 20 menit anjir gini dong. R6, R9. R6, R9. Ini R9 udah tahu kan ini? Ini R9 kita udah dapat ya BTW. Kan kini kan di sini tadi yang model gua tadi R9 di sini kan ini R9 nih, RPi kan. Ini RPi tadi udah dapat. RPi 5000 tadi. Ini RPi ya. Terus R6 itu adalah R6 itu resistor emitter kah? Kayaknya ya. Atau ini nih. Ntar gue cari dulu. Oh, gue baru ingat. Oke, sip. Jadi gini, kita harus tahu dulu siapa R6 sama R9. R6 itu adalah seharusnya ya. Ini ada dua kemungkinan ya. Kalian terserah sih mau pilih yang mana. Kemungkinan pertama itu resistor emitter DC. Jadi ini langsung 400 ohm. Kemungkinan pertama. Cuman kayaknya yang dimaksud sama dosen ini adalah resistor emitter untuk AC. Nah, ini rumusnya apa? Ini rumusnya tuh mirip-mirip sama si IC harusnya. Mirip-mirip sama ini kan, kalau sebelumnya kan kalau nggak salah ada kan kalau misalnya GM transkonduktans itu kan rumusnya kan IC per VT kan. Ini gue lupa nih rumusnya apa. Berapa ya? Gue lupa inget. Oh iya, gue inget. Ini logikanya itu mirip pakai ini. Ini kan GM itu kan 1/R ya. Ini 1/R. Kalau ini kan R proporsional. Berarti ini kebalikannya. Ini kan kalau ini I per V, ini berarti V per I. V-nya itu adalah V thermal. Nah, I-nya itu karena ini dia emitter, berarti dia I emitter. Si DC tadi. I emitter DC itu yang kita dapat kan 5 mili kan, sama kayak IC kan. Kan kita dapat ya. IC itu sama dengan IE, yang mana 5 mili kan, 5 mili ampere. Berarti ini 25 per 5 milivolt miliampere, 5 ohm. Nah, ini dua kemungkinan ya. Nanti kan kalau mau jelasin aja ke pemarta kemungkinan dua yang dimaksud soal, mungkin ini atau mungkin ini. Tapi kayaknya ini lebih mungkin deh, yang 5 ohm ini. Lanjut R5 sama R8. Oke, Kak. R5 itu yang di sini. R8 itu yang di sini. Maksudnya apa ya? Bukan sama aja. Ini ambigu banget ya BTW. Kan ditanya R5 dan R8 ya. R5 dan R8 itu konteksnya sama. R5 dan R8 itu berdasarkan yang ini. Berdasarkan ini nih. Jadi itu kan sebenarnya kan itu adalah ringkasan ya. Jadi buat si ini R5 tuh siapa sih? Jadi ceritanya gini. Ini kan ada 50 ohm ada kan di sini. Ini 50 ohm. R5 itu adalah pengganti dari resistansi ini dan ini. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya si R5 itu adalah ibaratnya itu adalah model paralelnya. Model paralel dari si dari si itunya. Model transistor gitu. Model paralel. Jadi sebenarnya si R5 itu adalah ini dan ini. Jadi paralel. R5 itu adalah paralel
dari R1 dan R2. Nah, tapi R8 juga gitu. Kan di sini ini kan RP ya. Nah, ini R8 itu juga pengganti dari R1 R2. Kan ini 50 di sini. Ini 50. Nah, R8 itu adalah pengganti dari ini dan ini. Jadi gue gak ngerti maksudnya ini apaan. Kita sama aja kan harusnya. Harusnya sih gitu ya. Gak ada kemungkinan lain. Iya harusnya gitu. Yang di dekat basis, ini kan basisnya, ini IB. Yang dekat basis kan cuma ada 2 resistor kan. Kalau nggak, ini kan basis nih. Kalau nggak ini dan ini kan. Nah kasusnya ini juga sama. Di basis itu cuma ada resistor apaan aja. Pertama ada internal, kedua R8 itu siapa? Ini dan ini kan. Ya udah langsung aja dah. R5 sama dengan R8. Sama dengan paralel dari ini betulnya paralelnya udah tahu ya berdasarkan yang kita dapat tadi. 4368 tambah 4740 47400 min 1 ini tadi dapatnya 399 ya. Nah ini kita dapatnya segini. Kan tadi kan kita mau yang ini, yang syaratnya 4000 tadi. Yang syaratnya 4000 mana tuh? Yang atas ini. Ini dia nih. Kita kan mau yang kurang dari 4000 kan? Yang ini nih. Kita ambil yang ini, dapatnya 4000. Ya udah, langsung saja. Dapat yang K ya. Yang K dapat masih banyak banget ya. Yang I. Yang I itu apa? Dimintanya adalah R7 R10. R7 R10. Nah, ini R7 R10 juga sama. R7 itu R10 itu adalah resistor output ya. Jadi di sini ini kan kolektor ya. Ini kan kolektor nih. Yang dekat dengan kolektor tuh siapa? Kalau kita lihat gambar, ini yang dekat dengan kolektor itu kan ada yang ini dan yang ini kan. Jadi itu sebenarnya adalah si paralel dari RC dan R-load. Nah, kasus sama yang di PI juga. Yang di PI ini kan sebenarnya kan kolektor ya. Yang dekat kolektor tuh cuma 2, ini dan ini. Nah, jadi itu mereka tuh kasusnya kayak yang ini loh, kayak output tadi. Jadi ini bisa dibilang dari gambar yang ini nih. Nah, yang ini tuh yang R5, R8, yang ini nih. Ini yang R5, R8, yang ini yang R7 harusnya. Iya, ini R7, R10, ini R5, R8. Jadi gitu idenya. Ya langsung saja ya. Kalau paralelin 3K gampang. 3K itu 1,5K. Udah dicari sebelumnya. Oke, dapat ya? I. J-nya apa? Yang J yang diminta adalah HIJK. Oh, itu L yang bukan I. Salah. L. Kalau M yang diminta adalah persamaannya. Tentukan V-in, persamaan V-in kedua rangkaian. Ini gue nggak lihat lagi nih apaan maksudnya. V-in dalam L, V-in out, AVR maksudnya apa tuh? Ini nggak kelihatan ya. Nanti kayaknya gue bakal minta ke kalian lagi itu foto, ada yang punya foto lagi atau enggak. Cuman kalau menentuin V-in kita harus gambar modelnya dulu ya btw. Kan kayak tadi ya, V-in itu adalah 50. Ini ada R1, ada R2, ada RPi. Ini ada ground, ini nyatu semua karena di bypass. Ini ada IC, ini ada RC, ini ada RL, ini ground, ini V out, ini V in. Nah kalau mau dapat V in itu persamaannya, ini gue sorry ya, ini gak kelihatan ini kan, ini diminta apa? Kayaknya itu maksudnya V in dalam L, V in dalam R. L itu apaan aja? Ini nggak jelas ya soalnya. Maksudnya apa ya? Ini gue jawabnya sebisa gue aja ya. Gue interpretasi maksudnya aja karena itu kan nggak kelihatan maksudnya apa. V in itu kan sebenarnya kan tegangan yang di sini nih. Gini, caranya gini. Yang dia mau itu kan persamaan kayaknya tuh berhubungan sama V out seharusnya ya, seharusnya. Jadi kalau misalnya begitu, kita harus ambil beberapa rumus dulu dah, kita kumpulin dulu. Jadi pertama kita harus tahu dulu nilai arus ini. Arus IC yang buat AC itu kan gue udah pernah asistensi ya. Itu nilainya GM dikali V pi kan.
Kita GM udah tahu nilainya 1/5. Nah, VPy itu adalah tegangan yang ada di sini. Tegangan yang ada di sini nih. Tegangan yang ada di sini. Ini namanya VPy. VPy. Oke. Cara cari VPy gimana? Caranya kita harus pembagi tegangan yang ada di sini. Yang mana tadi? Resistor sebelum ini. Ini kan 2272 ya. Berarti 2222 ya. Oke, sip. Jadi cerita gini. Kan ada resistor gini. 50. Terus yang 3 resistor itu kan tadi berdasarkan soal sebelumnya itu kan ini V ini. Kalau di-combine ini kan totalnya 2272. Kalau kita combine ya kan 2272. Artinya di sini 50 ohm. Di sini 222 ohm dong. Nah, gitu kan? Nah, kalau mau dapat VPy, yang mana VPy itu di mana? Di tengah-tengah sini kan VPy. Kan soal ini 0. Ini 0 volt, otomatis ini berarti VPy dong. Nah, maka VPy itu di sini. Yang mana ini artinya dia VPy itu kan pembagi tegangan berarti kan. Nah, berarti VPy itu sama aja kayak seperti biasa ya, R yang di bawah dibagi total R-nya. Langsung saja deh. 2222 dibagi 2222 plus 50 dikali V-in. Ini VPy-nya dapat berarti sekitar 2222 per 2272 V-in. Di sini kita bisa dapetin kalau V-in itu adalah salah. Kita bisa masukin persamaan yang tadi ini nih, yang IC. Nah, IC itu adalah berapa tadi? Gue lupa. IC itu adalah GM dikali VPy. VPy udah dapat. GM yang mana GM nilai 1/5 dikali 2222 per 2272 V-in. Ini adalah IC. Nah, ini gue nggak tahu ini maksudnya apa sih soal ini. V-in L, V-in R maksudnya apa ya? L tuh maksudnya left right dah maksudnya. Kayak gue tanya dulu dah kalian. Oke, ini gue baru ngeh. Kayaknya maksudnya ini. V-in L itu adalah V-in yang berdasarkan rangkaian di kiri. Kalau yang V-in R itu berdasarkan rangkaian yang kanan. Oke, jadi kayaknya harus pakai persamaan. Jadi kita ambil sesuai ini aja, sesuai gambar aja deh kalau kayak gitu ceritanya. Kita ngikutin aja maksudnya dia. Nih. Jadi kalau menurut soal yang mana kita ikutin aja, V-in kalau dia di left, kan berarti lebih gampang ini berarti ya, harusnya. V-in-nya itu berarti harusnya hitungannya 50 per R5. Jujur gue yang T model sih kurang apa lah. Kayaknya ini aja deh. Gue yang R dulu. Yang R itu berarti kasusnya adalah dikasih cuma satu ops lagi ya. Ujung-ujung sama aja anjir cara ngerjainnya, udah nggak apa-apa deh. IC itu adalah GM dikali VPy. Kita ikutin kemampuannya aja ya. GM-nya 1/5. V-in VPy itu kan berarti kalau kasus ini VPy itu adalah R8 R9 diparalelin ditambah 50 dibagi salah. Benar. R8 R9 dikali V-in. Ini R8 R9 gini ya. R8 R9 itu nilainya tadi berapa? Berdasarkan ini 3999. R9-nya tadi 5000 ya. Coba gue hitung dulu. Langsung aja di sini. 5000 sama 4000 ya. Bener sih, 2222. Bener anjir. Ini tuh nilai 2222. 2222 dibagi 2222 plus 50. V-in. VPy. Ini gue kurang tahu ya tujuannya ini maksudnya apa. V-in right, V-in left kan V-in kan adalah V-in ya, nggak ada persamaan anjir. Nah, bodo amat lah ya. Jadi
Kalau misalnya begitu, kita dapat IC itu adalah 1/5 dikali, ada nih hasilnya sama-sama aja sih, 2222 dibagi 2272 Vin. GM-nya 1/5 soalnya. Oke, untuk yang output, kayaknya sebentar ya. Ini kayaknya gue masih harus tanya-tanya dulu. Oke, kayaknya gue ngerti flow-nya bakal gimana. Kita ambil ikutin berdasarkan IC aja ya. Jadi Vin itu adalah kalau kayak gini ceritanya berarti kan 5 dikali 2272 per 2222 dikali IC kan. Atau kalau nggak pakai angka berarti dia hitungannya gini. Tadi berapa? Ini adalah 2272 itu yang ini ya. GM itu tadi, ini super GM nih. Ini super GM. Ini adalah R8 R9. Bener kan? Kita pakai R8 R9 dibagi R8 R9 plus 50. Salah terbalik, yang plus 50 di atas. Plus 50. IC. Nah, ini persamaan Vin ya. Ini nggak tahu ya mau pakai angka atau pakai apa. Ini ambil dua-duanya aja. Ini ambil yang ini, yang ini. Ini buat yang right. Kalau yang left, itu yang beda dikit. Nah, salah lagi. Ini yang left nih. Ini yang left, oke. Yang left itu, gue lupa lagi. Itu juga ada arpanya seingat gue ya. Ini R5. R5 tadi di mana? Gue lupa ingat. R5-nya itu adalah jadi gini, ini gue udah bingung nggak maksud soalnya ini apa. Jadi di T model ini kan sebenarnya dua model ya. Ini T model, ini pi model. Kalau di T model tuh rada beda. Di T model tuh ada arpai juga. Rumusnya beda. Dia tuh rumusnya 1 plus beta dikali RE. RE-nya tuh berapa? RE itu yang tadi. RE-nya itu adalah yang udah mulai pusing. V per I. VT per IE. VT per IE. Ini yang 5 nilainya. 5. Beta-nya kan 1000. Berarti ini 1001 dikali 5. 5005. Ini arpainya. Nah, cuman gue kurang tahu nih. Ini yang dia maksud ini. Kayaknya gue juga harus sorry ya, ini gue sering ngepost, gue harus confirm lagi biar nggak salah. Oke, ini anggap aja kayaknya kalau yang T model ini kita anggap pakai persamaan aja ya. Jadi gini, ini Vin, ini 50, ini R5. Nah, kita ikut aja maunya dia, oke? Jadi kalau kasus ini kan ada current control juga ya. V in, V out, harusnya berarti ini VB. Aduh, aneh banget ya. Bodoh banget. V in sama dengan pakai voltage divider lagi ya, 50 dan R5. R5 per R5 plus 50. R5-nya itu yang ini ya, yang R5 itu tadi berapa kita dapat ya? R5 itu tadi dapatnya adalah yang 399 ya, yang 4000. Ini yang 4000 ya. Dikali ini harusnya VB. Yang VB itu harusnya sih VPA ya harusnya ya. V in itu adalah 4000 dibagi 4050 VB. Ini kayaknya maksudnya ini ya. Kayaknya maksudnya ini. Ini ambil antara dua ini aja. Oke. Yaudah, oke, sip. Lanjut. Ini jadi yang left. Oke, lanjut. Masih ada berapa sih soalnya? Banyak amat ya. V out. Oke, V out. Itu yang soal apa itu dia? Soal N. Ada-ada aja ya. 100 menit disuruh ngerjain beginian aja. N. V out itu ngitungnya gini, bagian kanan doang. Bagian sini doang. Kalau berarti kalau ceritanya, kalau buat yang right, V out itu adalah V out. Kayak gini aja deh. Biar nggak membingungkan ya. Gue ralat semua deh. Kayak gue udah mulai ngerti maksudnya ini apa. Jadi yang M, mulai dari M dah. Sorry ya. Yang left atau T model, kayaknya itu dia mau ambil persamaan berdasarkan arus IB ini dah. Kayaknya ya.
Udah ini gue juga bingung dah. IB, IC, nggak apa-apa deh ini, nggak apa, ulang nggak apa-apa. Ambil yang gue tadi aja. Nah ini lanjut aja N biar nggak kelamaan. Oke, sip, lanjut. Ini yang kiri kan ada Vout ya, sama R7. Nah, ada gini nih, ada IC, ada Vout, sama ada R7 kan. Berarti buat nyari persamaan Vout yang di left itu adalah V per R sebenarnya. Tapi karena ini arusnya ke bawah, ini nanti arusnya minus ya BTW. Jadi minus jadi gini, minus I out itu kan sama dengan IC. Maka rumusnya bakal gini, V out sama dengan min IC dikali R7. Udah gitu. Gini, ini yang left ya. Ini yang left. Ini tadi, ini juga yang left nih. Ini yang left. Kalau yang right, kayaknya ini deh maksudnya. Anggap aja begini lah ya. Kalau yang right, ini itu adalah apa? Yang right itu adalah berapa nih? 1, 2, 3. Oh, kasusnya itu beda, cuman pakai R10 aja. Mirip-mirip, cuma pakai R10 aja. Ini IC, ini R10, V out. Nah, ini langsung aja ya. Minus IC dikali R10. Ini yang right. Gitu. Ini V out-nya ya. Oke. Udah N, lanjut. Itu disuruh AV kan kalau nggak salah. Deh. AV-nya sama dengan ini VB. Nggak bisa sih aja. Salah. Ini nggak bisa ya. Ambil aja dah, buat. Jadi gini. Gain atau AV itu kan sebenarnya kan V out per V in ya. Kayaknya maksudnya itu dia tuh mau ini ngehubungin yang jawaban atas sama jawaban bawah tujuannya. Harusnya. Nah ini jadi kalau setahu gue tuh yang bisa pakai itu cuma yang pi model doang. Jadi yang right atau yang pi model itu V out-nya tadi kan V out adalah ini kan tadi min IC per R10 kan, min IC dikali R10 kan, R10 ya dikali R10. Sedangkan V in ya itu adalah ada IC-nya kan, ada unsur IC-nya kan. Ini nih. Nah ini nih. 1/GM R8 R9 150 IC ya kan. V in-nya itu adalah nih 1/GM R8 paralel R9 plus 50 R8 paralel R9 dikali VPI ya kalau nggak salah. Dikali IC. Jadi ini kalau mau dapat V out per V in kan tinggal dibagi kan. Jadi V out per V in dibagi aja. V out per V in itu kira-kira adalah GM-nya ke atas, transconductance dikali R10 dibagi dibagi bawah ini dah. R8 R9 plus 50 dibagi R8 paralel R9. IC-nya habis. Kelar. Nah, ini V out-nya. V out-nya walaupun rada ribet. Ribet banget sih. Oke, sip. Buat yang ini udah, terus lanjutannya apa? Ini tapi biasanya tuh suka diaproksimasi jadi satu nih di bawah ini. Karena kan nilainya kan nggak jauh beda kan. Cuman yang biar lengkap aja nggak apa-apa. Ini yang right. Kalau yang left itu bisa nggak sih disamain? Yang left itu dia masalahnya kan ini ya. Ini rumusnya V out-nya ada IC. Berarti kita harus merelate dong. Yang ini tuh harus ada IC-nya. Yang ini nih. Yang rumus yang left yang ini nih. Harus ada IC-nya dong. Gimana ya jadi ya? Boleh deh, nggak apa-apa. Jadi gini, V out-nya itu adalah ini ya, min IC dikali R7, ya kan? Nah, V in-nya itu tadi analisa gue adalah
Bentar ya, gue pikir dulu. Oke, jadi gue putusin jawabannya kayak gini aja. Berdasarkan model ini, kita ambil VPI-nya yang di sini aja deh. Mirip-mirip sama yang jawaban yang di right. Jadi ada 50. Terus ini ada R5. Ini ada V-in. Nah, ini kita anggap VPI yang di sini. Jadi kasusnya kalau buat yang ini V-in itu adalah R5 dibagi R5 plus 50 dikali VPI. Sedangkan VPI itu punya hubungan di mana apa? Arus kolektor itu kan GM dikali VPI. Nah, bisa masuk semua tuh. V-in adalah GM R5 dibagi R5 plus 50 dikali VPI, yang mana VPI itu adalah GM dibagi IC. Terbalik. Sorry. Ini terbalik. Salah. Ini VPI-nya justru. Nah, ini VPI-nya. Ini V-in ya, pantesan aneh. VPI V-in, berarti V-in-nya itu harusnya terbalik ya. Harusnya yang di atas, yang di ini, yang ada 50 dibagi R5. Terus dikali V-in. Berarti gini caranya. IC adalah, tinggal substitusi aja sih maksudnya. IC itu GM dikali VPI. VPI-nya itu yang ini nih. Masukin semua. Jadi pelan-pelan aja ya. R5 per R5 plus 50 kali V-in. Maka V-in adalah 1 per GM. R5 plus 50 R5 dikali IC. Nah, kalau mau dapat gain-nya untuk yang right ini, AV yang mana adalah V out per V-in. Nah, itu tinggal bagi aja kan berarti. V out-nya yang ini, V-in yang ini, ada IC-IC-nya aja. Berarti ini GM dikali berapa tadi itu? R7 dibagi R5 plus R50 R5 IC-nya habis. Udah kelar. Jangan lupa, gue tadi hampir lupa. Ini ada minusnya ya. Ini ada minusnya. Ini tadi juga ada minusnya. Kan depannya IC itu selalu minus ya. Nah, ini kalian kalau mau masukin angkanya boleh. Ini buat yang left. Ini buat yang ini yang right ya. Ya, ini yang right, ini yang left. Oke. Kalau mau masukin boleh aja. R8 tadi kan dapat ya. Hasilnya berapa? R10 juga dapat. R10 itu tadi kalau nggak salah 1,5 kan. R8 sama R9 itu tadi dapatnya berapa? R8, R9 ini ya, R10 tuh 1,5. R8 itu 4000. Oke, sip. Jadi ini gua kasih note aja. R8 4000, R9 tuh 5000. Si R5 maksudnya. Yang ini R5 itu adalah, gue lupa R5 berapa. R5 tuh tadi sama dengan R8 ya. Ini tuh yang berarti yang 4000. Ya, GM-nya 1/5, R7 1,5. Oke, gini ya. Nah, langsung deh. Yang pertanyaan kedua terakhir udah kelar. Sisa pertanyaan terakhir berarti kan. Ini AV udah kelar, dapat ya L sama right. Tinggal tentukan output. Nah, tentukan output itu tergantung input dikasih berapa. Ini inputnya kagak dikasih masalahnya. Inputnya mana sih ini? Ya, di soal ada nggak ya? Di soal inputnya tuh dikasih berapa? Jadi kita lihat 300 kali. Oh ini dia ada tulisannya 5 mili VPP ya. Oke, sip. Itu VP kayaknya gue asumsi aja maksudnya VPP ya. VP to peak. Oke, jadi inputnya ini buat pertanyaan terakhir nih, yang paling terakhir 5 mili VPP. V-outnya berapa? Ini adik kalian kalau mau ngitung V-out tuh ambil yang right aja ya, yang model pi lebih bagus soalnya. Berarti kita ambil yang ini nih, gainnya nih. Salah. Yang ini nih. Nah, yang ini nih. Tinggal dihitung deh berapa. Oke. Berarti V-out itu sama dengan minus GM dikali R10 ya kalau nggak salah. R10 ini ada R8
R9 plus 50, R8, R9 dikali apa? Oh nggak ada, kali V ini. Udah deh, berarti ini tinggal hitung aja. Ini min 1/5 dikali R10 nya itu tadi 1500 ya kalau nggak salah. Ini yang paralel R8 R9 tuh yang 2222 ya. Ini berarti 2272, ini 2222. Dikali V inputnya 5 mili VPP. Nah, ini kalian hitung sendiri berapa? Dapat ya kelar VOut. Nah, akhirnya kelar semua ya. Dan sorry banget ya ini berantakan. Anjir, hampir sejam loh, cuma satu nomor doang. Dah, ini gue close dulu. Ntar gue lanjut ya, yang nomor 3 yang power supply gak jelas itu. Jadi inti itu aja.